salam terdoakan mudah-mudahan panjang umur. Amin. Sehat zahir dan batin. Amin. Diberikan rezeki yang banyak. Amin. Melimpah. Amin. Berkah. Amin. Dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga datangnya. Siapa tahu nanti ibu-ibu pulang dari sini ke rumah majikan langsung dikasih ampau 2.000. Amin. Itu namanya rezeki yang tidak diduga-duga, Bu. Amin. Udah dikasih ampau semua, Bu. Salam. Ya makanya ntar jawab lagi salamnya. Kalau pulang dapat lagi. Ya, pulang dapat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kompak jawabannya. Ada yang lebih awal, ada yang terakhir. Ya, karena kata Nabi itu innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu witir, ganjil, tunggal, dan suka yuhibbul witro, suka kepada barang yang ganjil-ganjil. Tadi baru 2 kali ya, Bu ya? Ya, kita ganjilkan tambah sekali lagi. Ya, biar yuhibbul witr. Allah suka kepada sesuatu yang ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kompak, semangat juga. Karena apa tuh? Biar dapat. Ya, sama-sama dulu sebelum kita mulai, ya, kita refresh lagi. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Yuk sama-sama semuanya, Bu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad. Bu, Yes. Bu, Yes. kalau mendengar nama Nabi Muhammad itu disebut, maka usahakan harus membaca sholawat. Ibu-ibu kira-kira kalau dikatakan sama temannya pelit mau nggak, Bu? Nggak mau kan? Nah, kata Nabi itu, Rasulullah itu menyebutkan, orang yang tidak mau bersolawat kepadaku ketika namaku disebut, nah itu dia orang yang pelit. Ya. Berarti pelit. Ini berarti yang nggak baca solawat pelit. Nggak usah deket-deket berarti. Ya. Kalau pelit sih nggak masalah, Bu, nggak terlalu parah. Ada sesuatu yang lebih parah dari pelit itu, Bu, kata Nabi. Suatu saat, saya cerita dulu. Mau dengar cerita, Bu? Mau. Nah, kalau kita mendengarkan suatu cerita atau kisah, kalau yang kita dengarkan itu adalah kisah-kisahnya orang soleh, itu akan mendatangkan atau menurunkan rahmatnya Allah. Ya. Kisah-kisah orang soleh itu sering biasa kita sebut dengan pembacaan manakib. Manakib itu kan adalah menceritakan tentang orang-orang soleh. Jadi kalau suatu kisah dikisahkan dan kisah itu orang-orang soleh, maka akan menurunkan rahmatnya Allah di situ. Suatu ketika, Bu, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tuh kan masih banyak yang pelit ternyata. Padahal barusan ya. Di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kayaknya baca selawatnya nggak ikhlas. Takut dibilang pelit aja makanya berselawat ini. Ya. Jadi di zaman Rasulullah, zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dulu, Bu. Tuh tak kompak lagi kan. Jadi di zaman Nabi Muhammad, suatu saat Rasulullah itu, Bu, nggak ikhlas. Kan nggak kompak jadinya. Jadi suatu saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ingin berkhutbah, ingin menyampaikan tausiah kepada para sahabatnya. Kalau ibu-ibu tahu mimbar kan, Bu, ya? Tahu mimbar ya, untuk orang baca khutbah biasa. Jadi biasanya mimbar itu mau naik itu kan ada apanya namanya, Bu? Tangga. Ada tangga ya. Kalau bahasa Hongkongnya tangga apa, Bu? Ladder. Apa namanya? Aduh, kalau saya nyebutnya takut keselio nanti. Tindai. Padahal ibu-ibu ya, di Indonesia itu, Bu, yang ada namanya kota Amoy di tempat saya, Bu, di Singkawang. Tapi nggak bisa bahasa Cina. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke tangga pertama, mau naik mimbar. Kemudian Rasulullah naik lagi tangga kedua. Kemudian naik lagi ke tangga yang ketiga. Tiba-tiba Rasulullah ketika naik tangga pertama, beliau itu mengucapkan amin. Ya. Kemudian naik lagi tangga kedua, Rasulullah itu mengucapkan lagi amin. Naik lagi tangga ketiga, Amin. Rasulullah mengucapkan lagi amin. Biasanya kalau kita amin ini karena ada apa, Bu? Karena ada yang berdoa. Nah, Rasulullah ini sahabat yang menyaksikan ketika itu tidak ada yang berdoa, Bu. Tidak ada yang berdoa, tiba-tiba Rasulullah mengucapkan amin sampai 3 kali. Ya. Jadi setelah berkhutbah, Rasulullah itu turun dari mimbar. Jadi pada sahabat itu bingung, heran, Bu. Laqad sami'na kalimatan
lam nasma'ha min qabl. Kata sahabat, ya Rasulullah, sungguh kami itu tidak pernah mendengar kalimat yang engkau ucapkan tadi, yang sebelum-sebelumnya belum pernah engkau lakukan, ya, yaitu amin sampai 3 kali. Harusnya kan kalau amin ada yang berdoa. Nah, Rasulullah itu tidak berdoa, kemudian amin. Setelah mendengar ucapan pertanyaan dari sahabat seperti itu, maka Rasulullah menjelaskan. Kata Rasulullah, iya, tadi saya itu amin, amin sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Itu kata Rasulullah, tadi waktu saya naik mimbar, malaikat Jibril itu datang ada di dekat saya. Nah, ternyata yang berdoa malaikat Jibril. Pertanyaannya, Bu, kalau yang berdoa itu adalah malaikat Jibril alaihi salam, kemudian yang mengaminkan doa itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kira-kira nih Bu, doanya dikabulkan nggak doa? Ini yang berdoa pimpinannya para malaikat, Bu. Kemudian yang mengaminkan pimpinannya para malaikat. ya, pimpinannya makhluk Allah, ya Rasulullah. Oh, ini tembus langsung, Bu, ya langsung tembus ini, nggak mungkin nggak dikabul. Apa isi doa malaikat Jibril itu? Yang pertama, ketika naik tangga pertama, kata Rasulullah, malaikat Jibril berdoa. Apa doanya? Malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, sungguh celaka, sungguh sangat jauh dari rahmat Allah bagi orang yang apabila diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, akan tetapi setelah Ramadan berakhir, doanya setelah bulan Ramadan berakhir, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Kemudian Rasulullah mengucapkan amin. Aminnya Rasulullah ini artinya apa nih? Ucapan aminnya Rasulullah ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu setuju dengan doanya malaikat Jibril yang mendoakan orang yang diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan suci Ramadan, tapi dosanya tidak diampuni. Bulan Ramadan kurang berapa hari lagi, Bu? 1 bulan. Kurang 1 bulan lagi. Bulan Ramadan itu bulan ampunan, tapi ada umatnya Rasulullah meskipun bertemu dengan bulan suci Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni. Orang yang seperti ini, kata Rasulullah, doanya malaikat Jibril, celaka dan jauh dari rahmat Allah. Itu yang pertama, Bu. Makanya nanti pas Ramadan betul-betul, ya betul-betul Ramadan. Yang hanya kurang 1 bulan. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat, lahir dan batin, bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Makanya Rasulullah itu kalau sudah bertemu dengan yang namanya bulan Rajab, Bu ya, maka beliau itu akan senantiasa berdoa, Bu, seperti yang tadi itu dilantunkan, Allahumma barik lana fil Rajab ya Allah, berkahilah aku atau kami di bulan Rajab. Dah lewat ya? Iya, sekarang bulan Sya'ban, dan berkahilah kami di dalam bulan Sya'ban. Wa ballighna, dan sampaikanlah kami ya Allah Ramadan, kepada bulan Ramadan. Itu yang pertama doanya malaikat Jibril. Apa, Bu, yang pertama doanya tadi? Orang yang tidak ampuni dosa di waktu bulan suci Ramadan. Jadi ya, orang yang bertemu dengan bulan Ramadan akan tetapi dosanya tidak diampuni, orang yang rugi. Yang pertama. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
naik lagi tangga kedua. Ya. Naik lagi ke tangga yang kedua, kemudian mengucapkan lagi amin. Karena malaikat Jibril berdoa lagi. Yang kedua, doanya malaikat Jibril itu mendoakan bagi siapa saja yang masih ada kedua orang tuanya. Masih ada bu orang tuanya bu? Bapak ibu. Yang masih ada, mudah-mudahan kedua orang tuanya oleh Allah diberikan panjang umur di dalam ketaatan kepada Allah. Ya, diberikan kesehatan zahir dan batin. Diberkahi rezekinya. Kalau yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan orang tuanya oleh Allah diberikan kenikmatan-kenikmatan kubur. Ya, dijauhkan dari siksa kubur. Dijadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Amin Allahumma amin. Wabil khusus kepada siapa? Iya, Bunda Kristin ya, yang baru saja ditinggal wafat oleh ayahnya ya. Ayah ya. Kita doakan, kita kirim Fatihah sebentar ya. Ya mudah-mudahan ayahnya yang bernama siapa ini? Panut Tarno Miharjo bin Mustofa bin siapa? Mustofa ya. Ya. Mudah-mudahan oleh Allah diberikan kenikmatan kubur. Dijauhkan dari siksa kubur. Menjadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Dan harapannya adalah nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Kemudian doa malaikat Jibril yang kedua, maka celaka, rugi bagi seorang anak yang masih ada kedua orang tuanya, ibu bapaknya masih ada, akan tetapi tidak bisa membuat anak tersebut masuk ke dalam surganya Allah. Ya. Makanya yang masih punya orang tua, ya berbaktilah kepada kedua orang tua, terutama yang namanya ibu-ibu. Ini ibu-ibu sih ya. Katanya al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Ibu surganya di mana? Iya, di suami. Itu yang kedua. Kemudian ini bu yang terakhir bu. Ya, jadi naik lagi tangga ketiga, malaikat Jibril berdoa lagi kepada Allah. Apa doanya? Yang ketiga itu kata malaikat Jibril, ya Muhammad, sungguh rugi, sungguh celaka, sungguh akan jauh dari rahmat Allah bagi umatmu yang apabila disebutkan namamu tapi tidak mau bersolawat kepadamu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tuh kan takut lagi makanya bersolawat. Kalau tadi takut nggak dikasih apa? Sekarang takut rugi, takut celaka. Nah, makanya baca sholawat lah ketika nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan. Ini belum mulai ya bu ya? Belum mulai. Ini mukadimahnya belum selesai tadi saya. Ya. Mau lanjut nggak bu? Lanjut. Mau lanjut? Lanjut. Kalau umpama saya sampai jam 5 sore ceramah itu gimana bu? Boleh bu? Boleh. Mau bu? Mau. Iya, ibu-ibu sampai jam 5, saya jam 1 nanti pulang. Belum. Kalau kata Bu Kristin tadi, beliau itu nggak suka apa? Di atas panggung. Kalau saya sukanya di atas kursi ini, Bu. Bukan di atas panggung malahan. Ya jadi itu, Bu.
Jadi saya lanjutkan. Lanjut ya Bu ya. Lanjut. Kalau ibu-ibu ini kan majikan bagi saya. Ini saya pembantunya. Iya. Makanya Nabi itu bilang begini Bu. Ya, al-imamu khadimul ummah. Pemimpin itu pelayan bagi orang-orang yang mengikutinya. Jadi sekarang ini saya lagi jadi pembantu ibu-ibu nih. Makanya saya tanya, lanjut majikan. Ini kalau udah majikan yang dulu nggak bisa ngoda ini. Lanjut majikan. Lanjut. Santai aja Bu ya, nggak apa-apa. Ini karena kebetulan memang saya terakhir itu ke Hong Kong 2019 sebelum Covid. Jadi baru kali ini lagi 2024 baru bisa masuk Hong Kong lagi. Amin. 5 tahun ya, 5 tahun. Alhamdulillah masih bisa bertemu lagi sama ibu-ibu ini. Dan alhamdulillah ketemunya saat ini di bulan Sya'ban. 1 bulan lagi kita akan puasa Ramadan. Kebetulan ini apa ini temanya ini? Menyambut bulan suci Ramadan. Dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Jadi orang memperingati Isra Mi'raj itu tidak hanya ketika berada di bulan Rajab. Isra Mi'raj itu ya, Isra dan Mi'raj itu terjadi tanggal berapa, Bu? 27 Rajab. Ini belum mulai Bu ya ceramahnya, baru pembukaannya belum selesai masih. Tadi kan cuman sampai Muhammad. Belum dilanjut tuh. Ya belum dilanjut. Ya mau lanjut Bu ya? Lanjut. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita semua oleh Allah diberikan karunia kenikmatan berupa panjang umur, sehat zahir dan batin, sehingga bisa berkumpul di tempat ini. Amin. Ya, namun sebelumnya yang saya hormati Ibu Christine selaku apa ini? Host leader katanya. Ya, host leader di apa namanya ini? TNG. Ya. Yang sudah sudi meminjamkan tempat ini untuk kita berkumpul bersama, untuk kita bermuwajahah, untuk kita bermujalasah, untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita doakan Bu Christine sekeluarga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah dan diberikan kemudahan di dalam menjalankan aktivitasnya. Tentunya mudah-mudahan senantiasa dititipkan oleh Allah di dalam hatinya berupa hidayah, sehingga bisa memasukkan Mbak Christine ke dalam surganya Allah. Amin. Amin. Bu, kira-kira nih ibu-ibu datang ke sini untuk ngapain sih Bu ya? Yakin untuk ngaji Bu? Yakin untuk ngaji? Yakin. Bukan, takutnya saya itu cuma untuk bikin-bikin story saja. Kok dari tadi cepat dari tadi. Iya, takutnya cuma datang ke sini ini cuma untuk Jepret aja. Story manis. Ya jadi ibu-ibu saya yakinlah datang ke tempat ini mungkin ada yang untuk ngaji, mungkin ada juga yang untuk apa lagi selain ngaji. Apa lagi yang untuk silaturahim ya. Ya, sebelum saya masuk menjelaskan tentang Isra Mi'raj, saya menjelaskan ini dulu, Bu. Oke, siap. Ya, jadi ibu-ibu datang ke sini, Bu, datang ke majelis seperti ini, itu sudah dapat suatu keutamaan yang sangat besar, yang sangat luar biasa, Bu. Amin. Ya, meskipun sambil ya kayak tadi jepret. Story. Ya. Rasulullah itu menyebutkan begini dalam salah satu hadisnya. Ya. Barang siapa ya,
yang duduk. Ya, ini ngaji beneran nih, ngaji beneran Bu. Yang ngaji yang ngantuk. Ya. Ngantuk ya Bu ya? Masa sudah ngantuk? Baru jam berapa ini? Gila sih ngantuk. Ya. Rasulullah menyebutkan julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itki alfi raqabah. Wah, ini keutamaannya Bu. Julusuka sa'atan, dudukmu 1 saat, 1 jam atau sebentar lah. Ya. Julusuka sa'atan, dudukmu 1 jam fi majlisil ilmi, di dalam majlis ilmu. Ini yakin kita majlis ilmu ya Bu ya? Yakin. Bukan majlisnya jepret-jepret. Ya, majlis ilmu. Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, dudukmu 1 jam di dalam majlis ilmu seperti ini. Nah, ini Rasulullah ini nyebutnya duduk, bukan baring-baring. Takutnya ada yang baring-baring nih Bu. Ada nggak yang tidur-tiduran? Nggak ada. Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, dudukmu 1 jam di dalam majlis ilmu seperti ini nih. La tamassu qalaman, kamu tidak memegang pulpen. Ada yang pegang? Alhamdulillah. Cuma 1 ekor, 1 ekor. Cuma 1 orang. Oh ya, pegang. Jadi pegang doang. Jadi kata Rasulullah, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman. Dudukmu di dalam majlis ilmu 1 jam. La tamassu qalaman, engkau tidak memegang pulpen. Wala taktubu harfan, engkau tidak menulis walau harfan, meskipun hanya 1 huruf. Ada yang nulis nggak? Nggak ada ya. Nggak apa-apa Bu. Walaupun nggak bawa pulpen, nggak nulis nggak apa-apa. Rasulullah itu bilangnya gitu kan. Dudukmu 1 jam, meskipun engkau tidak bawa pulpen, meskipun engkau tidak nulis walaupun 1 huruf. Nah, orang yang hadir di majelis ilmu yang tidak bawa pulpen dan tidak nulis, ya kata Rasulullah, keutamanya apa? Khairul laka, itu jauh lebih baik daripada engkau memerdekakan 1000 budak. Ya, 1000 budak. Siapa yang mau memerdekakan 1000 budak itu? Tahu budak enggak Bu? Tahu. Hamba sahaya ya di zaman Rasulullah. Cuman sekarang enggak ada lagi. Itu 1 budak aja itu bisa berapa banyak duit yang harus dikeluarkan kalau memerdekakan budak Bu. Tapi dengan barokahnya orang yang datang ke majelis ilmu, duduk mendengarkan orang yang memberikan tausiah, maka pahalanya jauh lebih baik daripada orang memerdekakan 1000 budak. Amin Allahumma amin. Dahsyat Bu, orang nuntut ilmu pahalanya besar Bu. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan, ya Rasulullah juga mengatakan begini, manin taqala liyata'allamu ilman ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang pergi atau yang pindah dari suatu tempat ke tempat majelis ilmu yang seperti ini nih. Ini Bu, itu kan datang dari sana kan? Iya, datang dari sana, dari tempat majikan, datang ke sini tujuannya tadi untuk apa Bu? Ngaji. Untuk ngaji, bukan jepret-jepret. Maka kata Rasulullah, apa tuh keutamaannya yang akan didapatkan oleh orang yang datang ke tempat ini, pindah dari tempat asalnya mendatangi majelis ilmu seperti ini? Ghufira lahu qabla ayyakhtuwa. Ya. Rasulullah menyebutkan keutamaannya adalah ghufira lahu qabla ayyakhtuwa. Maka kata Rasulullah, orang yang datang pergi dari suatu tempat ke tempat majelis ilmu seperti ini akan diampuni dosa-dosanya sebelum dia melangkahkan kakinya yang pertama kali ke tempat ini. Ibu-ibu dari rumah majikan ke sini sebelum berangkat dah ada niatan untuk datang, udah tuh rontok semua dosanya Bu. Ya. Makanya kalau ada majelis ilmu seperti ini ya udah hadir saja, duduk aja. Ya, duduk, datang, diam.
Duduk datang, Diam. duduk datang, Diam. duduk datang. Diam. Udah, satu pahalanya tadi lebih baik dari memerdekakan budak. Seribu budak. Yang kedua, diampuni dosanya oleh Allah sebelum Kakak. sebelum berangkat dah diampuni dulu, Bu. Habis rontok semua. Ya mudah-mudahan barokah majelis ini dosa kita oleh Allah diampuni semuanya. Amin. Amin. Lanjut, Bu. Lanjut. Lanjut, Bu. Lanjut. Lanjut kemana? Sini. Ya, santai aja ya ibu-ibu ya. Relax. Nih sesuai dengan judulnya memperingati Isra Mi'raj. Allahumma sholli. Baru saya Allahumma belum. Mau ngapain kok sampai gini gitu. Mau tabok, Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabtana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Sama-sama semuanya, Bu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabtana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Tanggal 27 bulan Rajab, 1 tahun sebelum hijrah Rasulullah diisrakan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Rasulullah dimi'rajkan bertemu Allah sang khaliqul alam. Itu semua dilalui tidak sampai 1 malam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina talabtana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Pada saat itu Rasulullah mendapatkan perintah melaksanakan salat wajib 5 kali sehari semalam. Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Mari lakukan
ikhlas untuk mengharap ridha Allah. Itu semua diwajibkan kepada umat Islam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Pada tahun itu Rasulullah sangatlah berduka dikarenakan ditinggal wafat dua orang yang sangat dicintai. Yang pertama Sayyidah Khadijah, sang istri tercinta. Yang kedua Abu Thalib, pamannya yang sangat membela. Rasulullah sangat bersedih, dinamakan Amul Huzni. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina in yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, dah mulai kompak jawabannya. Lanjut Bu. Ini nih ada dua judul sebenarnya, ada dua tema. Yang pertama Isra Mi'raj. Ini kalau kita bercerita tentang Isra Mi'raj Bu, 1 hari semalam itu nggak selesai. Tambah lagi memperingati menyambut bulan suci Ramadan. Ini 1 hari. Peringatan Isra 1 hari, menyambut bulan suci Ramadan, ceramahnya 1 hari. Berarti 2 hari saya ceramah. Kalau gitu jadi hangus tiket pesawat saya Bu, karena harus pulang. Jadi kita sekarang bulan tanggal 1 di bulan apa Bu? Bulan Sya'ban. Tapi tidak apa-apa, memperingati Isra Mi'raj itu tidak mesti harus di bulan Rajab, tidak mesti. Sama dengan ketika orang memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mesti harus di bulan Rabiul Awwal. Tidak mesti. Ya. Jadi Isra dan Mi'raj itu tadi udah disebutkan tanggal 27 bulan Rajab. Apa lagi tadi? Apa lagi? 1 tahun sebelum hijrah Rasulullah diisrokan. Kemarin saya isro juga Bu, dari Pontianak. Isro dari Pontianak ke Hong Kong. Mi'rajnya tadi baru naik. Jadi Isra itu subhanalladzi, tadi udah dibacakan. Siapa tuh tadi? Ini Mbak Muda. Subhanalladzi asra bi'abdihi Laila. Udah hafal semua lah kalau ayat tentang ini. Karena zaman sekarang itu orang ngaji itu canggih Bu. Terkadang tidak harus datang ke majelis seperti ini, yang penting punya kota internet. Cek
klik HP, nyari ustadz yang model apa nih? Yang mau dicari ustadznya kayak apa nih yang Yang sesuai model selera. sederhana tapi ilmunya yang banyak. Seperti Ustadz. Nah, pokoknya mantep. Kalau zaman sekarang nyari apa penceramah yang agak-agak lucu gitu ya. Kalau yang ceramahnya ya. Jadi di dalam Islam itu Bu ada 2 tahun yang aneh Bu tahunnya Bu. Ya, dalam Islam itu ada 2 tahun yang Aneh. biasanya yang namanya tahun ya tahun 1, tahun 2, 3, 4 sekarang tahun berapa nih? Tahun 2. Satu Pak Hijrah. 1445. Nah di dalam Islam itu ada 2 tahun yang aneh, tidak ada 1, 2, 3-nya tidak ada. Bu. Gajah. Wah tahun gajah. Iya, mana ada tuh tahun namanya di dalam Islam ada tahun gajah. Yang pertama. Kemudian yang kedua namanya tahun apa? Tahun dal. Tadi kan sudah disebutkan. Rasulullah sangat bersedih dinamakan Amul Amul Hisam. Huzni. Terakhir tadi kan? Iya. Ya, tahun? Bisa. Iya, tahun kesedihan namanya. Kalau tahun gajah namanya Amul Fil. Tahun gajah. Lahirnya Nabi Muhammad. Amul Fil atau yang namanya tahun gajah itu terjadi saat Nabi baginda lahir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Ya, dimana ketika itu ada tentara yang bergajah. Dinamakanlah dengan tahun Gajah. Saya itu nggak bisa membayangkan kalau waktu itu tentaranya kendaraannya bukan gajah tapi kucing. Tahun kucing. Jadinya bukan Amul Fil, namanya Amul Hir. Namanya tahun kucing. Ya. Itu yang aneh pertama. Namanya Amul Fil, tahun gajah. Dimana ketika itu ada tentara bergajah yang tujuannya adalah untuk merobohkan Iya, tujuannya untuk merobohkan Ka'bah. Tapi Allah tidak mau. Ya, karena Ka'bah ini ada yang menjaga. Ya, Ka'bah itu ada yang menjaga sehingga yang memiliki Ka'bah itu akan melindungi Ka'bah. Makanya dikirimlah oleh Allah yang namanya apa? Burung ababil. Habis tuh Bu, gajah-gajah lawan burung kalah Bu. Ya, kalau sekarang gajah diadu sama burung menangan mana Bu ya? Gajah. Menangan gajah. Ya, habis. Itu yang pertama, tahun yang aneh. Namanya tahun gajah. Yang kedua yang aneh itu namanya apa tadi saya sebut Bu? Amul Husni. Amul Huzni. Di mana tadi? Tahun kesedihan. Rasulullah sangat bersedih dinamakan tahun Husni. tahun Huzni. Ini bingung nanti tahunnya bahasa Indonesia, Huzninya bahasa Arab. Kok tahun Huzni? Ya Rasulullah sangat bersedih dinamakan Amul Huzni. Jadi di dalam Islam itu seperti itu Bu. Sesuatu terjadi itu tidak mungkin serta-merta langsung terjadi. Pasti ada sesuatu yang melatar belakangi. Ada sesuatu yang melatar belakanginya. Seperti Amul Fil. Ya, melatar belakanginya apa? Yang ingin merobohkan Ka'bah, dinamakanlah Amul Fil. Ya, tahun gajah. Begitupun juga Amul Huzni ini, Bu. Tahun kesedihan yang terjadi pada tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah di Isra Mi'raj. Jadi pada tahun Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan itu dinamakanlah dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Jadi yang melatar belakangi Isra dan Mi'raj yaitu di mana Rasulullah ketika itu sangat bersedih. Rasulullah ketika itu sangat berduka. Berduka karena apa? Tinggalkan istri sama pamannya. Gimana tadi masih ingat enggak Bu? Yang enggak ingat tadi Ditinggal. nanti diputar yang lewat ada yang streaming kayaknya.
Ya. Ya banyak. Ya. Jadi pada tahun itu dinamakan Amul Huzni karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal wafat oleh dua orang yang sangat dicintainya, Bu. Ya. Yang pertama ditinggal wafat oleh istri pertama. Ya. Istri pertama yang Rasulullah ketika beristrikan Khadijah itu enggak nikah lagi, Bu, kecuali setelah Sayyidah Khadijah itu wafat baru beliau nikah lagi. Kalau yang lain itu kan enggak. Yang lain masih ada, kemudian Rasulullah nikah lagi. Rasulullah ketika bersama Sayyidah Khadijah enggak. Yang enggak nikah lagi kecuali ketika Sayyidah Khadijah sudah wafat. Jadi kalau mau nikah lagi Tunggu wafat. oh, tunggu. Gak usah gitu. Ini ada streaming kalau saya bilang nanti kedengaran istri saya. Seolah-olah ibu-ibu mendoakan istri saya. Wah, bahaya gitu. Bahaya tak katanya. Jadi Isra dan Mi'raj itu merupakan hadiah dari Allah kepada Rasulullah. Allah itu ingin membahagiakan Rasulullah yang sedang berduka, yang sedang bersedih. Yang sudah kita ketahui, Bu, yang namanya Sayyidah Khadijah itu adalah seorang bangsawan yang sangat kaya raya, Bu. Ya. Jadi Islam itu bisa berkembang sampai saat ini karena dulunya di awal-awal penyebaran Islam itu dibantu oleh seorang yang kaya raya ini. Siapa? Siti Khadijah, Sayyidah Khadijah. Ya, yang rela mengorbankan seluruh hartanya untuk kepentingan penyebaran Islam. Jadi kalau orang yang kaya-kaya harusnya gini, Bu. Jadi kalau ibu-ibu didoakan mudah-mudahan kaya semua. Amin. Kaya yang tidak kikir, tidak pelit. Kaya yang derma seperti Sayyidah Khadijah. Sampai habis, Bu, harta Sayyidah Khadijah itu digunakan Rasulullah untuk menyebarkan Islam habis. Sampai-sampai disebutkan ketika Rasulullah Sayyidah Khadijah ini sakit. Ya, ketika Sayyidah Khadijah itu sakit, Rasulullah itu udah susah ya. Karena orang yang sangat dicintai, orang yang sangat mendukung perjuangannya sebelum wafat. Ya, sampai Sayyidah Khadijah itu mengatakan begini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, hai Rasulullah, wahai suamiku tercinta, katanya. Saat ini dulu engkau bersama denganku di awal-awal aku punya harta yang begitu banyaknya. Engkau bisa menggunakan hartaku itu semaumu untuk kepentingan perjuangan Islam. Akan tetapi kata Sayyidah Khadijah, saat ini aku sudah miskin, hartaku sudah habis. Andaikan wahai suamiku tercinta, suatu saat engkau berjuang menyebarkan Islam dan engkau perlu perahu, tahu perahu, Bu? Tahu. Engkau perlu perahu, engkau perlu kapal untuk menyeberangi suatu samudra, untuk menyeberangi suatu lautan, dan engkau tidak menemukan kapal, engkau tidak menemukan perahu, silakan gali kuburanku, ambil tulang belulangku, dan buatlah tulangku itu menjadi kapal itu, agar engkau bisa menyeberangi lautan, agar bisa menyebarkan Islam. Bagaimana, Bu, cintanya Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah begitu besar, sampai beliau itu rela, Bu. Ya, kuburnya suruh gali untuk dibuat kapal. Apa kapal bahasa Hongkongnya, Bu? Sinsan Sinsun. Sinsun. Sunatan Sinsun. Ya, wah itu Sayyidah Khadijah. Jadi Rasulullah ditinggal wafat ketika itu oleh Sayyidah Khadijah. Jadi Rasulullah bersedih karena Khadijah, ya, Sayyidah Khadijah adalah orang pertama dari golongan wanita yang beriman kepada Rasulullah di saat yang lain mengingkarinya. Sayyidah Khadijah orang yang pertama mendukung Rasulullah di saat yang lain melecehkan Rasulullah, ya, tidak percaya, tidak beriman kepada Rasulullah. Maka Sayyidah Khadijah senantiasa
menaungi Rasulullah. Itu yang pertama. Kemudian Rasulullah juga ditinggal wafat oleh Pamannya. pamannya. Siapa namanya, Bu? Tolib. Abdul Muthalib. Abdul Tolib. Abu Thalib apa Abdul Muthalib? Abdul Tolib. Kalau Abdul Muthalib itu siapa? Kakeknya. Kalau bapaknya Rasulullah? Abdullah. Kakeknya? Abdul Muthalib. Kakeknya lagi? Lali. Saya mikir sih. Berarti mentok di Kakeknya. kakek sampai sini. Saya tuh ingat, Bu, dulu waktu saya kecil-kecil SD lah ya. Cuma enggak tahu tuh tahun berapa. Ngaji yang namanya kitab Aqidatul Awam itu, Bu. Ya. Ada begini bunyinya. Abuhu Abdullahi Abdul Muthalib wa Hashimun Abdu Manafiyan Tasib. Ada yang hafal, Bu? Lupa. Ya enggak apa-apa, Bu. Enggak wajib hafal ya, Bu ya. Ya enggak wajib hafal, tapi kalau sama Nabi dan Rasul wajib wajib hafal. Nah, jadi meninggallah orang yang kedua, orang yang sangat membela perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu, Bu, enggak berani ya, ketika ingin apa ya, menyerang Rasulullah, ketika ingin membunuh Rasulullah, ketika ada pamannya yang namanya Abu Thalib, itu enggak berani orang kafir itu. Karena Rasulullah ini juga keturunan orang hebat ya. Ya, dari bangsa Quraisy. Jadi Abu Thalib inilah orang yang sangat membela Rasulullah. Jadi tidak ada orang kafir berani. Maka Rasulullah dibelalah mati-matian oleh pamannya yang namanya Abu Thalib. Dan pada tahun itu oleh Allah Abu Thalib diwafatkan juga. Inilah dua orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah wafat dalam tahun yang sama. Kemudian inilah yang melatar belakangi terjadinya Isra Mi'raj. Setelah wafat maka Allah ingin menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah ingin menghibur Nabi Muhammad yang saat itu sedang berduka, sedang bersedih. Ya, makanya di Isra Mi'rajkanlah Rasulullah. Di Isra Mi'rajkan dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa. Kemudian naik lagi ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, Ketujuh. sampai langit ketujuh. Kemudian naik lagi inda sidratil sampai ke sidratul muntaha. Dan disitulah Rasulullah bertemu dengan Allah. Nah, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jarak yang Jauh. bukan dekat ya, Bu. Jaraknya itu sekitar 1200 km, Bu. Berapa, Bu? 1200 meter. 1200 km jarak perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Tapi oleh Rasulullah ditempuh dalam waktu hanya sebentar. Tidak sampai 1 malam, Bu. Bahkan di dalam hadis ya disebutkan qabla ayyab rudal farash. Ya, apa tuh? Qabla ayyab rudal farash. Rasulullah berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj, naik kembali lagi ke Mekah di Masjidil Haram. Itu disebutkan qabla ayyab rudal farash. Sebelum tempatnya Rasulullah yang ditinggalkan tadi itu tempatnya belum dingin, Bu. Artinya masih panas tempat duduknya itu. Artinya kan sangat Bentar. Nah, coba ibu-ibu nih duduk berdiri. Pegang tuh tempatnya tuh. Panas. Nah, Rasulullah itu begitu, Bu. Ketika Isra Mi'raj, tempatnya Rasulullah itu tempat duduknya. Kemudian berangkat, naik lagi, balik lagi ke Mekah, maka tempat duduk beliau itu, tempat duduknya Rasulullah itu belum dingin, belum sejuk, Bu, masih panas. Itu artinya perjalanan Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian naik di Mi'raj kan, itu ditempuh dalam waktu yang sangat Singkat. ya, sangat singkat. Ini kemudian Isra Mi'raj itu terjadi perbedaan.
Siap majikan. Kata majikan, saya ceramahnya 10 menit lagi, Bu. Ini satu belum selesai ini. Kalau kurang, besok boleh ketemu saya lagi di markas BNN. Siap. Sampai mana tadi, Bu? Sampai bokong panas. Iya. Tempat duduknya Rasulullah itu masih panas, Bu, belum dingin. Artinya itu ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Ini kalau 10 menit lagi, sekarang jam berapa sih? Saya tuh enggak bawa jam soalnya. Satu Jam kurang saya 10 itu menit. kemarin hilang di Jakarta, Bu. Pas mau sholat, buka jam, simpan, habis sholat ingat diambil, hilang, Bu. Ya nanti kasih tahu saja lagi ya, Pak majikan ya. Udah, Ustadz dah 10 menit berhenti. Ya langsung berhenti kalau dari 1 jam lagi, Ustaz. 1 jam lagi ya. Iya. Ini PNM. Jadi perjalanannya itu sangat singkat, Bu. Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa itu jarak 1.200-an kilometer. Kalau di zaman dulu itu perjalanan sekitar 3 bulan, Bu, baru sampai, Bu. Pulang pergi. Tapi Rasulullah sebentar sekali. Secara akal manusia, secara akal kita, Bu, mungkin tidak itu terjadi. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin secara akal kita. Kenapa? Karena akal kita tidak mampu untuk ke situ. Akan tetapi meskipun akal kita tidak mampu, yang membuat akal kita itu mau. Ya cukup mengatakan kun, fayakun, jadi itu. Allah yang mau. Jadi itu Isra Mi'raj. Kalau kita yang mau kan Nggak mau. ya nggak mungkin bisa. Nggak mungkin. Saya aja perjalanan dari Pontianak ke Hong Kong itu 2 hari, Bu. Ya 2 hari perjalanan Pontianak Hong Kong. Apalagi ke Palestina. Ya yang jaraknya begitu jauh. Mi'raj lagi ketemu Allah di Sidratil Muntaha. Itu tidak sampai 1 malam. Tapi karena yang mau itu adalah Allah, maka maka berjalanlah Rasulullah, tidak berjalan sendiri. Makanya ayatnya berbunyi Subhanalladzi. Ya. Apa tuh artinya tadi itu, Bu? Maha suci Allah yang telah memperjalan. Iya. Sebenarnya ayatnya begini, Subhanallahilladzi. Ya, cuman lafaz Allahnya disimpan. Ya, disimpan di apa? Jadi dibaca Subhanalladzi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi Rasulullah tidak berjalan sendiri, Bu. Diperjalankan. Karena kalau yang mau cuma Rasulullah, yang berkehendak hanya Rasulullah, sedangkan Rasulullah itu adalah manusia, maka tidak akan tidak akan jadi. Tapi yang mau Allah ya jadi. Subhanalladzi asra bi'abdi. Jadi yang namanya Isra itu adalah perjalanan di waktu malam. Rasulullah berangkatnya malam, Bu. Bukan siang. Ya, perjalanan malam. Tidak sampai 1 malam, sebentar saja tuh. Sampai Rasulullah di Masjidil Aqsa, kita singkat-singkat saja kisahnya, Bu. Karena tinggal 2 menit. 7 menit. Ya. Kemudian dari Masjidil Aqsa Rasulullah Mi'raj, Bu. Mi'raj itu artinya naik. Kalau Isra itu berjalan. Perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Haram, Isra namanya. Dari Masjidil Aqsa naik pertama ke langit. Ya, ke langit pertama itu namanya Mi'raj. Maka naiklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit pertama. Naik ke langit yang pertama, maka Rasulullah bertemu dengan Nabi kok banyak banget sih? Nabi Idris, Nabi Musa, Isa, kok banyak banget yang Mas bagaimana tuh Ustaz Ayla? yang tahu jawabannya saya kasih hadiah. Yang tahu jawabannya. Mau hadiah, Bu? Mau. Jawab yang benar. Ya. Ketika naik langit pertama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi
bertemu Nabi bertemu Nabi Adam. Kebanyakan jawabnya ininya satu. Ya udah biar adil nggak usah dikasih semua aja deh. Gitu ya. Maka bertemu dengan Nabi Adam. Ini singkat-singkat aja kisahnya. Kemudian dari langit pertama Rasulullah melanjutkan lagi ke langit yang kedua. Maka bertemulah dengan Nabi bertemu dengan Nabi siapa? Nabi siapa, Bu? Bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ingat, Bu, langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kemudian oh itu yang banyak pahalanya tuh. Nah, yang nyatet. Kemudian melanjutkan lagi ke langit yang ketiga, Rasulullah bertemu lagi dengan Nabi Musa ketujuh. Tadi katanya tinggal 7 menit, 1 langit 1 menit habis lagi, Bu. Belum sempat turun lagi. Maka naik lagi Rasulullah ke langit yang berapa? Ketiga. Maka bertemulah Rasulullah dengan Nabi paling ganteng. Nabi Yusuf alaihi salam. Bertemu dengan Nabi Yusuf. Kemudian melanjutkan lagi ke langit yang keempat, bertemulah dengan Nabi Idris. Ini jangan-jangan googling ini. Ya. Sekarang itu udah itu mau ngaji itu kita nanya sesuatu boleh nanya Syekh Google. Syekh Google tuh pinter kadang. Ya kalau nanya ada aja jawabannya gitu, kalau ngalah-ngalahin ustadz ya. Maka di langit yang keberapa tadi? 3. Keempat bertemu dengan Nabi Kok Yusuf sih? Nabi Yusuf itu yang ketiga. Ya, naik ke langit yang keempat bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Idris. Naik lagi ke langit yang kelima bertemu dengan Nabi kelima Nabi Harun alaihi salam. Kemudian naik lagi ke langit yang keempat bertemu dengan keberapa? Iya, naik lagi ke langit yang keenam bertemulah dengan Nabi Kalimullah. Ya, Kalimullah itu Kalimullah itu Nabi Musa, Bu. Ya, Nabi yang berbicara secara langsung kepada Allah. Ya, di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian setelah keenam naik lagi ke langit yang ketujuh. Maka bertemulah dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dah, habis. Cukup 7 menit, Bu. Masih 2 menit. Belum turun ya. Belum turun. 2 menit. Kemudian Rasulullah melanjutkan lagi perjalanannya. Sampailah di Sidratil Muntaha. Bahkan ada yang menyebutkan mustawan sampai ke Arsy bahkan. Disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah berupa sholat, Bu. Ya, jadi pada intinya orang yang memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah memperingati sholat. Udah sholat, Bu? Belum. Subuh? Sudah. Sudah. Zuhur? Belum waktunya. Ya, udah waktunya. Masuk. Jadi ketika sudah mendapatkan perintah dari Allah berupa sholat selama sebanyak 50 kali. Jadi sholat pertama kali itu, Bu, ya, sholat pertama kali diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah itu 50 waktu. 50 waktu dalam sehari semalam. Gimana ya kira-kira melakukan sholat 50 waktu sehari semalam itu ya? Yang 5 waktu aja masih banyak yang belum.
Itu ibu-ibu yang bilangnya bukan saya ya. Nggak usah jujur-jujur Bu. Ya, Allah mewahyukan kepada Rasulullah perintah berupa melaksanakan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Gak sempat kerja Bu, tak sempat ke Hongkong ibu-ibu. Baru habis mandi sebentar, pakai baju, azan lagi. Gak sempat masak. Hah? Jadi Rasulullah setelah mendapatkan perintah sholat berupa 50 waktu sholat dalam sehari semalam, maka turun Rasulullah. Turun langit ke-7. Kemudian dari langit yang ke-7 tadi ketemu Nabi siapa Bu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Turun lagi ke langit yang ke-6. Bertemu Nabi siapa Bu? Musa. Bertemulah dengan Nabi Musa. Wah ini nih ketika turun di langit yang ke-6 ini Bu, ya, ketemu dengan Nabi Musa, ditanya sama Nabi Musa, ya Muhammad, kamu naik tuh ketemu sama Allah, kata Nabi Musa, dapat apa? Ya, kasih tahu sama Nabi Muhammad, saya diperintahkan oleh Allah untuk umat-umat saya melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Wah kata Nabi Musa, gak usah mau Muhammad. Ya, berat tuh sholat tuh. Sholat itu Berat. Iya. Sholat berat Muhammad, umatmu tuh kecil-kecil. Umatmu kerdil-kerdil ya. Umatmu kecil-kecil gak bakalan sanggup, gak bakalan mampu tuh untuk melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Jadi gimana Musa? Ya udah kalau gitu minta diskon sama Allah. Ya. Ini mau tahun baru diskon deh gitu ya. Udah minta diskon sama Allah, naik lagi. Iya naik lagi. Akhirnya Muhammad berangkat lagi, naik lagi minta keringanan sama Allah. Ya udah dikasih sama Allah. Diskon. Udah dikasih diskon menjadi 45. Ternyata di diskon 5 sama Allah. Jadi diskon itu udah ada sejak dulu Bu. Diskon udah ada. Ya, udah di diskon berapa persen tuh? 5%. Ya, diskon 5%. Turun lagi, sudah 45, turun lagi langit ke-7, naik langit ke-6, bertemu lagi sama Nabi Musa. Ditanya, gimana Muhammad? Diskon berapa? 5. Masih 45. Udah, kata Nabi Musa, enggak sanggup tuh umatmu. Ini nih kecil-kecil yang ada, kecil-kecil enggak sanggup nih umatmu. Jadi gimana Musa? Minta lagi diskon. Ya, minta diskon lagi. Ya udah, diskon, naik lagi Nabi Muhammad. Sampai bertemu lagi dengan Allah, dikasih lagi 5. Jadi 40. Turun lagi sampai langit 7, langit 6, dicegat lagi sama Nabi Musa Bu. Kalau saya kemarin dicegat sama orang migrasi Bu. Kalau Nabi Muhammad itu dicegat sama Nabi Musa. Ditanya sama Nabi Musa, gimana Muhammad, diskon berapa? 5 lagi. 5% lagi diskon. Ya udah Muhammad, naik lagi, minta diskon lagi sama Allah. Naik lagi Nabi Muhammad tuh. Naik, turun, dah berapa kali sampai terakhir itu diskon lah sampai sholat menjadi 5 waktu. Setelah mendapatkan yang terakhir 5 waktu itu, Rasulullah turun ke langit ke-7, kemudian setelah itu turun lagi naik ke langit yang ke-6, bertemu lagi itu sama Nabi Musa. Gimana Muhammad, diskon tinggal berapa? Tinggal 5. Udah minta diskon lagi deh, diskon lagi. Ya, akhirnya keturutan diskon sampai saat ini. Udah di diskon 50%, bisa nggak sih diskon 60% gitu ya. Ya udah, Nabi Muhammad itu udah nggak mau lagi Bu. Rasulullah sudah tidak mau lagi untuk bertemu Allah karena sudah malu. Ya udahlah, akhirnya turunlah langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke bumi dan turun lagi ke Makkah. Tuh ketika turunnya tuh Bu, turunnya ke Masjidil Haram tadi tuh, padahal udah bolak-balik itu berapa kali turun naik dari langit ke-6 sampai ke Allah tuh. Berapa kali turun naik? Ternyata setelah turun di Masjidil Haram, tempat duduknya Rasulullah itu belum dingin. Masih hangat. Ya kayak sekarang musim dingin. Itu saking sebentarnya Bu. Ya, saking sebentar.
Ya akhirnya sampailah sholat sampai saat ini 5 waktu dalam sehari semalam. Ya mudah-mudahan kita semua dikuatkan oleh Allah, diberikan hidayah, dibimbing oleh Allah untuk senantiasa melaksanakan sholat yang 5 waktu. Amin Allahumma. Amin. Mana majikannya nih? Gimana majikan? Majikan. Berapa menit lagi nih? Habis kan? Habis. Oh ya cukup katanya. Jadi yang namanya Pimpak pembantu ya harus nurut. nurut. Karena kalau tidak nurut nanti Cat. bahaya ini. Yaudah ya. Jadi sebelum saya akhiri, sama-sama kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sama-sama semua yuk. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Ini terakhir dari saya Bu. Saya tanya dulu nih. Ya. Ibu-ibu semua mau masuk surga enggak Bu? Mau. Oh belum jawab semua. Mau.
Mau masuk surga, Bu? Mau masuk surga, Bu? Orang mau masuk surga itu, Bu, syaratnya cuma satu doang. Mau tahu? Mau melaksanakan syarat yang satu? Syaratnya orang ingin masuk surga itu yang paling utama adalah harus mati dulu. Masa sih gini mau masuk surga semua hidup kan enggak ya? Harus mati dulu, Bu. Mati dulu kemudian dihidupkan kembali. Hidupkan kembali. Ini terakhir saya sampaikan satu hadis, Bu. Kalau ibu-ibu ingin masuk surga. Karena ibu-ibu, wanita, perempuan itu sangat mudah masuk surganya, Bu. Dibandingkan laki-laki. Jadi kalau laki-laki kayak saya ini susah, Bu, mau masuk surga. Kalau ibu-ibu, wanita atau perempuan, Rasulullah udah ngasih jalan pintasnya untuk ibu-ibu masuk surga. Mau jalan pintas masuk surga, Bu? Kalau saya tidak ada jalan pintasnya, Bu. Harus jalan yang sebenarnya. Kalau saya itu menempuh jarak umpamanya 10 km, karena Rasulullah udah ngasih jalan pintas untuk ibu-ibu, itu cuman melewati jalan 1 km aja, Bu. Saya harus 10 kilo. Wah, cepet nanti duluan ibu-ibu masuk surga daripada saya. Mau masuk surga, Bu? Mau. Dah, ini dengarkan. Satu hadis. Kenapa? Belum sekarang. Oh, belum sekarang. Karena belum siap mati masih kan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Itu yang pertama. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Apabila seorang wanita, seorang perempuan, seorang apa lagi? Ibu-ibu, ya ibu-ibu kan perempuan semua kan? Iya, enggak ada yang laki-laki ibu-ibu. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Apabila seorang wanita melaksanakan sholat yang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, sholat 5 waktu. Wa shamat syahroha, dan berpuasa di dalam bulan Ramadan. Sebulan lagi, Bu, ya. Jadi ingat, sholat itu yang disebut tadi idza shallatil mar'atu khamsaha, sholat yang 5 waktu. Rasulullah tidak menyebutkan sholat sunnah tuh. Gimana Pak Ustaz? Saya sholat sunnah. Ya tidak apa-apa, lebih bagus. Ya lebih baik. Tapi Rasulullah menyebutkan hanya sholat yang 5 waktu. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Apabila seorang wanita melaksanakan sholat yang 5 waktu. Wa shamat syahroha, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ya, berpuasa di bulan Ramadan. Yang sebulan lagi berpuasa di bulan Ramadan. Udah keberapa tuh? Satu kan tadi apa? Satu, sholat 5 waktu. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, wa hafizat farjaha, dan menjaga kehormatan dirinya, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dirinya dari hal-hal yang terlarang oleh agama. Yang keberapa? Ketiga. Yang keempat terakhir. Ya, ini yang terakhir nih. Kayaknya ini yang berat gitu. Kalau ibu misi kayaknya di sini tidak berat deh. Apa yang keempat tuh? Yang keempat adalah wa ata'at zaujaha, dan taat kepada suaminya. Yang gak ada suami atau belum punya suami, saya doakan mudah-mudahan cepat dapat suami. Dapat suami yang soleh. Ini yang amin, jangan yang udah punya suami, Bu. Ini yang kencang aminnya udah punya suami. Jadi yang pertama tadi apa, Bu? Sholat yang 5 waktu. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan. 3, menjaga kehormatan. Yang keempat, taat pada suami. Apa kata Rasulullah? Qilalaha, dikatakan kepada wanita tadi
dikatakan kepada wanita yang mengerjakan 4 hal ini, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Udkhulil jannah. Ya, silakan engkau masuk surga. Gampang ya masuk surganya untuk wanita ya Bu ya. Qila laha udkhulil jannah. Silakan engkau masuk surga kata Rasulullah. Dan istimewanya lagi Bu, istimewanya lagi nih, kalau kayak saya nih, pintu surga itu kan banyak Bu, tidak cuma satu kan. Kalau saya masuk surganya itu tidak bisa milih Bu, mau pintu mana. Tapi bagi wanita yang mengerjakan 4 hal tadi, ya, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan taat pada suaminya, qila laha udkhulil jannah. Dikatakan kepada wanita tersebut, silakan engkau masuk surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Kayak surga punya kakeknya aja kalau gitu ya. Ya. Enak ibu-ibu. Jadi wanita dalam Islam itu sangat dimuliakan. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu semua dimudahkan ya untuk mengerjakan yang 4 hal ini, sehingga ibu-ibu semuanya dan keluarganya bisa dengan mudah untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, mudah-mudahan suatu saat kita bisa ketemu kembali di lain waktu. Yang penting mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat zahir dan batin. Ya, kita berdoa dulu sebelum berdoa sebentar. Setelah itu kita tutup. Setelah ditutup apa acaranya? Oh,